nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak. Tuntutannya salah satunya itu adalah agar anggota DPR yang di belakang tempat kita ini mendengarkan aspirasi kami yang selama ini kami sudah berjuang untuk membongkar ijazah palsunya Jokowi. Tapi tidak sedikit keluar dari pikiran Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk membantu kami membongkar ijazah ini. Artinya maka kami buat aksi hari ini di depan DPR dalam rangka 1 tahun geruduk rumah Jokowi dan UGM. Kami tempatkan di sini agar apa? Agar anggota DPR juga dapat melihat bahwa kondisi hari ini serius gitu loh. Terjadinya kerusakan hari ini adalah kerusakan yang dibuat 10 tahun Jokowi berkuasa. Dengan ijazah palsunya yang jelas-jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat, fotonya itu bukan foto Jokowi. Kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menduga keras Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Maka oleh karena itu saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf kepada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong. Karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini. Dan dia harus meminta maaf kepada bangsa ini. Dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Jadi Pak Jokowi jangan lagi membuat gaduh bangsa ini, mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan Jokowi mengakui. Kami tidak marah yang telah berjuang selama ini selama hampir 3-4 tahun. Dan saya nyatakan, kenapa perjuangan kami sampai hari ini tidak selesai-selesai? Karena kami mempunyai militansi. Kami tidak ada bohir, tidak ada orang besar, tapi kami punya militansi sebagai aktivis yang bergaris lurus. Saya punya sejarah di Reformasi 98. Saya mengorbankan adik-adik kami yang saat itu gugur. Makanya saya di sini tetap akan menjaga supaya bangsa ini lurus. Karena bangsa ini bukan milik Jokowi. Ini milik kita, milik rakyat yang harus kita jaga. Bahkan sampai 100 tahun ke depan. Tidak ada boleh satupun orang yang mempunyai pemikiran jahat. Apalagi memasukkan identitas untuk menjadi presiden. Saya berharap Jokowi, kamu jangan lagi berbohong. Banyak yang tahu soal ijazah ini, terutama aktivis-aktivis nasional. Pak Jokowi ke Jakarta ini tidak ngerti Jakarta, tidak ngerti situasi Jakarta. Dia bawa relawan aktivis kiri, yang dimana aktivis itu memang bergaul di Jakarta. Inilah dia orangnya, Eko Panjul, yang bermain sampai ke Pasar Pramuka. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita. 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat. Inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya sudah ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya. Tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya. Dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak. Ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya, si Omon. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi.
di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya, nama dosennya juga salah, tidak ada kemudian aturan yang ada, dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Jadi hari ini sekaligus kita memastikan bahwa meskipun kemarin ya kita sudah membuat buku, dan buku itu kemudian ada salah satu penulisnya yang kemudian menyatakan mencabut tulisannya, silahkan dicabut. Tulisan dia tidak ada manfaatnya apa-apa, karena tulisannya dia itu hanya omong besar saja. Dia nulis banyak halaman tapi itu isinya adalah kuantitatif, hanya rumus saja. Dan dia sudah berbohong pada dirinya sendiri, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyatakan karena dia nggak lulus pendidikan di S3 di Yamaguchi, kemudian dia tidak mau membayar beasiswa, si Omon itu kemudian membuat surat kematian. Maka hari ini kita pastikan buku Jokowi White Paper tetap ilmiah dan tetap kami pertahankan. Saya atas nama 5 orang, ya, saya dan Dr. Tifa tetap mempertahankan buku Jokowi White Paper itu, dan kemudian kami tutup salah satu, dan kami tutupnya pakai plester. Apa artinya plester? Ini untuk mengingatkan kita, orang yang kami tutup ini sekarang juga sedang dituntut oleh Pak Yusuf Kalla. Dan Pak Yusuf Kalla itu tidak main-main. Kalau menuntut orang kayak si plester ini, si plester Matutina, itu menghilang sampai dengan sekarang karena kemudian dia menghina Pak Yusuf Kalla. Jadi sekali lagi, aksi kami di sini sekaligus mendukung juga Pak JK ya untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazah ini. Itu adalah bahasa satir dari Pak JK. Ya, kalau punya, dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja gitu. Dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi, Joko Widodo ya, tunjukkan ijazahmu di depan rakyat agar tidak kemudian membuat gaduh. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta, ya, mantan Dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa apa? Mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang pertanyakan pertama kali tahun 2013, tidak ditunjukkan kepada kita semua. Ditunjukkan kepada media saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya, dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak akan berhenti, dan insya Allah rakyat bersama kita, tidak ada bohir, dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai langkah kita. Sekian, terima kasih. Ya. Bukan main-main. Ini pergerakan yang ilahi ta'ala, memperjuangkan kebenaran. Ayo Pak. Bersama bapak-bapak purnawirawan TNI dari Forum Purnawirawan. Rekan-rekan, besok jam 10, bapak-bapak. Ayo, kemudian diikuti barisan tangkap dan hadiri. Buat senior-senior, dan ini juga dari Bandung. Ini adalah pasukan Negeri ini yang berjuang, negeri yang sekarang akan berjuang kembali untuk mengembalikan kejujuran yang sudah hilang di negeri ini. tolong terjawab dengan ADS Channel dari balik Akademi. Iya. Angkat balikan. Ayo semangat, Pak. palsu Jokowi. Sekarang Sekarang bareng-bareng kita teriak tangkap dan adili Jokowi. Sekali lagi, tangkap dan adili Jokowi. Tangkap dan adili Jokowi, karena sudah tidak bisa memungkiri lagi kalau ijazah yang dia milikinya adalah palsu, saudara-saudara. Karena memang sudah ini kita mendekati 1 tahun untuk
ternyata sampai sekarang dia tidak bisa juga membuktikan kalau ijazahnya itu adalah asli. Jadi 99,9% ijazahnya tidak punya ijazah, sudah berkali-kali menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 kali, ternyata ijazahnya palsu. Bukunya Bonatua bawa dong. Bukunya Bonatua. Yang lebih parah lagi, selain bapaknya ijazahnya palsu, anaknya tidak punya riwayat pendidikan yang jelas, tidak punya ijazah SMA, dan anaknya sekarang masih menjabat. Apa cocoknya kalau yang masih menjabat? Ini harusnya makan ditutup begini. Jadi begitu jahatnya uang dari rakyat. Ini jahat banget ini anggota DPR ini. Kemana uang ini kalian? Mau kalian berdebat gak akan pernah menang sama kita. Kalian makan dari uang rakyat. Betul. Haram hukumnya kalau kalian membiarkan ini semua. Betul. Awas tak jadi zombie. Ya, ini namanya sih. Tanduk besar yang akan kita batalkan di Gersang DPR. Tolong dibantu kepada petugas sekolah. Selamat datang Ketua LBH Pejabat Ustadz Eka Jaya dan pasukannya. Teman-teman dari Bandung, selain yang dibawa oleh Pak Rizal Fadila, juga ada teman-teman yang lain. Luar biasa, Bu Mary dan kawan-kawan. Ya, UIWOS, tadi ada banyak bapak-bapak dari UIWOS luar. Soalnya Omon sudah jadi zombie. Aspirasi Pak. Sebentar. Ini belum ya. Oke, begini ya teman-teman ya. Kita di sini sudah kita dipagari oleh polisi yang ada di situ. Kita akan tertib kita. Artinya kalau masih ada polisi yang memagari kita, artinya dia sudah mengambil hak kita. Tulisan kita akan tidak terlihat. Tolong untuk diperhatikan kepada bapak-bapak. Saya tidak mau tidak ada pagar-pagar yang ada di situ. Kalau memang masih ada, saya akan ke jalan. Ya. Jangan sampai ijazah orang terjadi 2 kali. Setelah itu baru ada acara mimbar rakyat dimulai. Sebentar, tolong di. Profesional dan proporsional tidak ada dinaikkan katanya. Jadi nanti para tokoh-tokoh ini untuk naik ke atas menyampaikan